Halo teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Dapur Hoki. Nah teman-teman, hari ini aku bikin tape ketan hitam murni. Ini permintaan suamiku. Nah ini pertama kali aku buat tape ketan hitam murni. Nah gimana cara aku buatnya? Tonton terus video ini sampai selesai ya, dan jangan di skip-skip. Oke, langsung aja kita buat ya tape beras ketan hitamnya. Nah ini tuh ada 500 gram beras ketan hitam murni. Di sini kita cuci sampai benar-benar bersih ya, tidak ada lagi yang namanya kotoran, sampai airnya itu bening ya. Di sini aku cuci sekitar 20 menitan gitu ya, pokoknya sampai benar-benar bersih gitu ya. Pokoknya intinya sampai dia itu bening gitu airnya, karena ini pertama kali aku buat, pengalaman pertama, jadi aku nggak mau gagal ya. Jadi aku memang ngikutin stepnya itu, memang sampai benar-benar bening gitu airnya. Nah setelah bening kita rendam selama semalaman. Nah ini udah semalaman, tadi malam tuh jam 7 ya aku cuci berasnya, aku rendam, dan jam 9 paginya ini aku mulai mau mengukus si beras ketan hitamnya teman-teman. Nah ini tuh udah aku tiriskan ya beras ketan hitamnya, dan sekarang aku mau panasin air di dalam dandang. Nah langsung aja ini beras ketan hitamnya kita kukus ya. Jangan lupa isi airnya di dalam dandangnya itu agak sedikit penuh ya. Dan ini aku kukus selama 30 menit, dan jangan lupa juga raginya kita panasin di atas dandang kayak gini. Untuk raginya ini aku pakai 1,5 butir karena aku mau tapenya itu cepat matang ya. Tapi kalau teman-teman gak suka tape yang cepat matang gitu, boleh dikasih 1 butir aja. Tapi aku pengen ketan hitam aku tuh cepat matang, jadi 2 malam aja sudah mateng ya. Nah ini udah sekitar 30 menit aku angkat. Nah kalau udah kita angkat, kita didihkan air 250 ml, kemudian kita rendam lagi ya beras ketan hitam yang udah kita kukus tadi. Nah ini kita aduk-aduk dulu. Nah kita biarkan selama 30 menit sampai airnya itu mengering. Sambil menunggu airnya itu tadi mengering, nah ini kita tambahkan juga ini air untuk dandangnya, karena nanti akan kita kukus lagi ya sekitar 30 menit. Kemudian ini akan aku masukin lagi beras ketan hitamnya di dalam dandang, karena tadi kan sudah meresap airnya udah sekitar 30 menit. Nah ini kita kukus lagi sekitar 30 menit, dan jangan lupa untuk raginya kita panasin lagi ya sampai si pulut ketan hitamnya itu benar-benar matang. 30 menit kemudian ini beras ketan hitamnya sudah matang, sudah benar-benar lunak. Kemudian siapkan nampan untuk kita menyimpan beras ketan hitam yang udah kita masak ini, dan kita biarkan dulu sampai benar-benar dingin. Teman-teman jangan buru-buru untuk mengasih raginya ya, karena kalau masih ada hangat-hangatnya gitu si tapenya nanti tidak akan jadi, karena memang tunggu benar-benar dingin baru boleh dikasih ragi. Nah aku diamkan sekitar 5 jam ya teman-teman. Nah ini tuh aku ngukusnya di siang hari, dan di malam hari baru aku kasih raginya. Kemudian ini kita ratakan, kita bolak-balik ya sampai dia itu benar-benar dingin gitu. Sebenarnya kalau untuk dingin itu sekitar 3 jam udah dingin ya, tapi karena aku nggak mau gagal, jadi aku memang nunggu agak lama dikit gitu baru aku kasih ragi. Nah ini tuh ragi yang udah kita panasin tadi, ini kita hancurkan menggunakan sendok. Jangan pernah pakai tangan ya, nggak boleh tersentuh tangan. Pokoknya ini kita pakai sendok untuk menghancurkan raginya. Ini jujur banget, aku pertama kali ini ya buat yang namanya tape. Ini pun karena permintaan suamiku loh teman-teman. Jadi makanya aku tuh beranikan diri untuk buat tape ketan hitam, karena memang suamiku itu memang suka banget yang namanya tape ketan hitam. Alhamdulillah, walaupun baru pertama kali aku buat tape ketan hitam,
tapi tapenya tuh langsung jadi dan manis juga rasanya. Beras ketan hitam yang udah kita kukus tadi itu kan udah benar-benar dingin ya, nih kan udah langsung aja kita taburi si raginya. Nah, cara taburin raginya itu kita pakai ayakan yang kecil tadi ya. Nah, jangan lupa juga kita taburi 2 sendok makan gula ataupun 1 sendok makan ya. Itu sesuai selera teman-teman. Kalau teman-teman pengen manis dikasih 2 sendok makan saja. Nah, untuk yang aku ini aku kasih 2 sendok makan ya untuk gula pasirnya. Nah, ini kita jangan lupa ya, wajib banget ini kita aduk-aduk supaya tercampur rata gitu ya ragi sama gulanya. Untuk gulanya itu kita tabur dikit-dikit aja. Nah, ini aku sengaja banyakin raginya teman-teman, karena aku orangnya nggak sabaran pengen cepat makan. Jadi makanya aku kalau bikin tuh agak banyakin di raginya. Nah, jangan lupa juga ini kita aduk bolak-balik kayak gini supaya ragi dan beras pulut ketan hitamnya tercampur rata. Nah, ini untuk catatan yang paling penting ya, kalau teman-teman mau bikin si tape ketan hitam ini tidak boleh terkena sama minyak ya, ataupun tangan kita tuh kotor. Jadi memang murni tangan kita tuh bersih ya dari minyak. Nah, kalau sampai terkena minyak nanti hasil tape ketan hitamnya ini tidak akan jadi ya teman-teman. Pokoknya itu aja sih kuncinya kalau untuk keberhasilan untuk bikin tape ini. Tangan kita tuh benar-benar harus bersih, tidak boleh ada minyaknya. Nah, ini setelah tercampur rata, ini akan aku masukin ke dalam panci yang ada tutupnya. Teman-teman boleh masukin ke dalam tempat apa aja, yang penting ditutup ya, ditutup rapat supaya nanti hangat gitu untuk raginya. Nah, ini tuh aku kasih alas daun pisang supaya apa? Supaya nanti hasil dari tapenya itu wangi ya, karena dari aroma daun pisangnya bikin si tapenya itu wangi. Nah, ini aku alasi daun pisang dan nanti juga aku tutup juga pakai daun pisang ya. Nah, ini kita masukin ke sini. Pokoknya jangan disentuh pakai tangan ya Bunda, harus pakai sendok gitu. Nggak boleh ya kalau disentuh tangan. Kalau disentuh tangan nanti kita takut nggak jadi gitu ya, karena nanti kita nggak tahu di tangan kita tuh ada apanya, entah ada minyak. Dia pokoknya harus steril gitu ya. Nah, ini kita tutup lagi pakai daun pisang yang udah aku bersihkan tadi ya, aku lap-lap gitu. Ini aku tutup beberapa lembar gitu ya, supaya nanti hangat dia. Nah, setelah ditutup gini kita tutup lagi menggunakan kain. Oke, ini kita tunggu selama 2 malam dan tapenya udah jadi. Tapenya ini aku bikin malam Sabtu dan pagi minggunya itu sudah mateng ya teman-teman. Cepat banget pokoknya kalau di raginya itu banyak. Tara, ini sudah pagi minggunya. Ini tuh aku mau lihat dulu ya teman-teman, apakah sudah mateng untuk tapenya. Dan alhamdulillah untuk tapenya sudah mateng dong. Nah, ini udah ada airnya juga, tapi belum terlalu banyak karena ini masih baru ya. Aku itu kalau makan tape suka yang memang setengah mateng ini ya, nggak suka yang terlalu banyak airnya. Ini tuh aku mau pindahkan ke wadah yang ini aja, karena mau aku simpan di kulkas ya teman-teman. Jadi aku pindahkan di wadah yang ini aja. Alhamdulillah, walaupun aku baru pertama kali bikin ini tape, tapi tapenya udah jadi gitu ya, udah langsung jadi aja gitu. Bahagia banget ya teman-teman kalau kita bikin kue atau bikin apa gitu, kalau jadi gitu pasti senang banget gitu. Nah, ini tuh aku mau coba cicipin dulu ya untuk rasanya, apakah udah benar-benar enak dan manis gitu. Ternyata hasilnya itu memang benar-benar enak ya teman-teman. Untuk rasanya itu manis kayak gitu, memang seperti tape ya, seperti tape yang sering suami aku beli gitu. Oke teman-teman, nah untuk resepnya kalau kalian mau buat juga ada di kolom deskripsi ya teman-teman, silakan kalian cek ke sana.
Semoga video aku ini bermanfaat untuk kalian semua, dan jika kalian suka dengan video aku, jangan lupa beri dukungannya dengan cara subscribe, like, dan komennya ya Bunda. Pokoknya jangan lupa di komen ya Bunda, di kolom komentar kalau kalian suka. Oke, terima kasih untuk kalian yang udah nonton video aku sampai selesai, dan ketemu lagi di video aku yang berikutnya. Kurang apa? Tambahnya Kurang banyak. Udah, maksudnya manis ya pas. Mau bikin tape itu lagi kayak ubi.